Faslun, ini sebuah fasal. Wa yambaghi an yakuna laka wirdun min dzikrillahi ta'ala tahudduhu biwaqtin aw tahsuruhu bi'adadin. Seyogianya bahwa ada bagimu wirid daripada berzikir kepada Allah Ta'ala yang kamu batasi dengan waktu atau kamu catat dengan bilangan. Wahina idin, dan seketika ini fala ba'sa bisubhati, maka tidak mengapa menggunakan tasbih lidabtil adadi, untuk mencatat hitungan. Wa'lam anna dzikra ruknut tariqi wa miftahut tahqiqi wa silahul muridina wa mansyurul wilayati. Ketahuilah bahwa zikir itu adalah tiang pancangnya tarekat, jalan menuju Allah, dan kuncinya tahqiq, dan senjatanya murid-murid orang yang menghendaki dekat dengan Allah, wa mansyurul wilayati, dan tebarannya kewalian. Kama qala ba'dul arifin, sebagaimana berkata sebagian ulama yang ma'rifat. Wa qad qala Allah Ta'ala, dan sesungguhnya berfirman Allah Ta'ala, fadhkuruni adzkurkum, berzikirlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat padamu. Wa qala Ta'ala, Allah berfirman, fadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum, berzikirlah kepada Allah padahal sambil berdiri ataupun sambil duduk ataupun di atas lambung sambil tiduran. Wa qala Ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, wahai orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ana inda dhanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku terhadap aku, kata Allah. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku bersama hamba manakala hamba ingat kepadaku. Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, maka jika hamba itu berzikir kepadaku pada dirinya, maka aku ingat hamba itu pada zatku, pada diriku. Wa in dzakarani fi malain, kalau si hamba itu berzikir kepadaku pada jamaah yang banyak, zakartuhu fi malain khairin minhu, maka aku ingat hamba itu pada jamaah yang lebih banyak daripadanya. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam, yaqulullahu ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, ana jalisu man zakaroni, aku adalah teman duduk bagi orang yang berzikir kepadaku. Wa qala alaihi salam, dan bersabda Nabi alaihi salam, ala unabbiukum, maukah aku beritakan kepadamu, bi khairi a'malikum, dengan sebaik-baik daripada amal kamu, wa azkaha inda malikikum, dan paling sucinya di sisi rajamu Allah, wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling cepat meninggikan dalam derajat kamu, wa khairin lakum, dan lebih baik bagimu min infaqiz zahabi wal wariki, daripada membelanjakan emas dan perak, wa min antal qaw aduwakum, dan daripada bahwa kamu berjumpa dengan musuh kamu, fatadribu a'naqahu, maka mereka memukul akan leher kamu, wa yadribu a'naqakum, dan kamu mukul dan mereka memukul a'naqak, fatadribu a'naqahu, maka kamu mukul akan leher mereka, wa yadribu a'naqakum, dan mereka memukul akan leher kamu. Qalu, sahabat menjawab, bala, mau ya Rasulullah. Qala, Nabi jawab, zikrullah, yaitu adalah berzikir kepada Allah. Segini dulu jamaah.
Jamaah sekalian, sesudah kita taklim kita diistirahatkan di Ramadan, mulai hari ini kita kaji kembali sebuah kitab yang sangat bagus, karya ulama besar Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Risalatul Mu'awanah. Sampai pada kita materi anjuran beliau. Ini adalah wasiat-wasiat Al-Habib Al-Haddad terhadap kaum muslimin agar supaya hidupnya terarah dan terukur, umurnya tidak terhambur-hambur, supaya dia punya jiwa makmur dengan ibadah. Kata Al-Habib Al-Haddad, muslim itu sebaiknya punya zikir, punya wiridan zikir, la ilaha illallah, atau apa saja. Itu diantara afdalul zikri, zikir yang paling tinggi mengucapkan la ilaha illallah. Yang kita tentukan waktunya tuh, apa pagi kita zikir la ilaha illallah tuh, apa siang, tergantung kita punya waktu luas saja. Agama tidak batas itu tempatnya, waktunya, kapan saja. Terserah kita luangnya dan hitungannya, terserah kita. Berapa, apa 100 sehari kita baca la ilaha illallah, silahkan. Karena itu tidak mengapa menggunakan tasbih, alat tuh. Tasbih itu tidak bid'ah. Ini tasbih nih bid'ah, tidak. Zaman Nabi sudah ada tasbih tapi masih tradisional. Pakainya batu-batu kerikil, istri Nabi itu wiridnya pakai batu kerikil. Oh ya, belum modern, belum dijahit begitu tuh. Sudah ada zaman Nabi. Ini ada juga kritikan yang masuk tentang tasbih. Kok ama Tuhan zikir kok dihitung-hitung, ama Tuhan kok pakai hitungan. Dia aja minta ama Tuhan, pengennya enggak pakai hitungan. Ini namanya kritikan yang tidak membangun, tidak konstruktif, tapi menghancurkan. Mengakibatkan orang yang tadinya zikir dengan tasbih dikritik sama Tuhan hitung-hitungan, masih bagusan nama Tuhan gak usah dihitung-hitung. Akhirnya dihitung kagak, enggak dihitung juga kagak, enggak zikir sama sekali. Coba kita lihat kawan-kawan kita yang mengkritik pakai tasbih tuh, ndak wirid dia, ndak ada. Padahal muslim tuh umumnya kita pengennya, keinginan kita nih diturutin mulu sama Allah. Pengennya, kadang kita dagangnya pengen laris, ada kalanya kita pengen anu, anak nurut, pengennya diturutin. Cuman jiwa kita nih kurang mau untuk dekat dengan Allah. Ini dalil yang diungkapkan dalam buku-buku doa, ditulis oleh ulama. Sebetulnya perintah Allah untuk kita mengingat kepada Allah banyak sekali bertebaran, di mana-mana dalilnya. Cuman jiwa kita tuh kurang mau berbuat zikir. Sebab itu yang pertama kali diobati adalah kalbu kita, supaya kita mau. Karena tampilan manusia tuh sudah ada tampilan untuk berzikir. Seperti tangan sajadah. Ini tangan kita yang kanan, kalau mau diperhatikan tulisan Arab 1 dan 8, 18. Tangan kiri 8 dan 1, 81. Itu begitu. Maka kalau kita jumlah 81 tuh dengan ditambah 18 tuh sama dengan berapa tuh? 99, satu gambaran Asmaul Husna. Memang kita mesti zikir kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mazkur. Mazkur tuh diingat-ingat sama Allah. Dikala susah Allah cepat bantu, dikala kesulitan Allah cepat tolong kita. Kenapa? Allah tidak buru-buru tolong. Wong kita kurang mau untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, dulu jiwa kita nih, roh yang disebut roh. Roh kita ini dulunya paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Roh kita tuh dulunya paling dekat dengan Allah, dulunya sebelum nempel di badan. Karena itu dalam Al-Quran ditulis, Allah tanya tuh ruh, apa si mukmin yang sekarangnya ini, apa si kafir, semuanya ditanya. Kata Allah dalam Al-Quran, alastu birabbikum,
kepada ruh kita nih dulu. Sebelum lahir ke dunia ditanya, apakah aku ini Tuhan kalian? Begitu kata Allah. Ruh kita tuh jawab dulu, qalu bala. Ya, engkau adalah Tuhan kami, sandaran kami, tempat kami minta tolong segala macam. Dijawab oleh ruh. Kenapa ruh pada waktu itu berani ngomong bala? Karena ruh kita yang dilihat adalah Allah saja. Dulunya yang dilihat adalah kebesaran-kebesaran Allah, sehingga ruh kita tuh dulunya tidak mau jauh dengan Allah, enggak pengen pisah sama Allah. Allah aja dulunya. Ruh itu pindah dari alam arwah ke alam butun, ke jasad, nempel dari tubuh kita nih. Di jasad itulah ada nafsu, ada keinginan-keinginan. Ya udah nempel di badan, pengen punya istri, udah punya istri, pengen punya anak, pengen punya rumah, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Begitu banyak keinginan, lupa tuh ruh tuh. Pengen dekat dengan Allah, sudah lupa. Pengennya punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Pengen dekat sama Allahnya, lupa. Karena itu Al-Quran bertebaran. Betapa kita disuruh zikir dengan Allah. Jangan sampai kita lemah. Anak kalau zikir enggak pernah khusyuk, enggak terbayang tentang kebesaran Allah. Buat apa zikir? Ini keliru. Kata Imam Ibnu Athaillah di Hikam, la tatruki dzikra li adami hudurika ma'allahi fi dzikir. Jangan sampai ditinggalkan zikir itu lantaran kita tidak khusyuk dalam berzikir. Sebab berzikir dengan tanpa khusyuk masih lebih baik daripada tidak berzikir sama sekali. Mudah-mudahan Allah yang Maha Kuasa mengangkat derajat kita dari zikir tanpa khusyuk, berubah naik kelas menjadi berzikir dengan penuh kekhusyuan. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Tidak ada yang sulit di mata Allah. Jangan sekali tinggal-tinggal zikir. Kata Al-Baghdad, enggak apa-apa pakai tasbih, silakan. 100, 200 silakan. Kalau kita baca salafus soleh, orang-orang dulu baca la ilaha illallah satu hari 12.000 kali. Orang dulu itu bukan orang nganggur, dagang, banyak tokonya, banyak, enggak kurang berzikir tuh. Ada dia punya waktu buat ingat sama Allah. Waduh, kita enggak kuat ngikutin salaf. Kholaf saja. Kholaf tuh generasi penerus dari tahun 600, 500 nih, gitu 400, 500, 600 kemarian. Itu 300 per hari. La ilaha illallah. Enggak ada lagi zikir yang paling tinggi. Afdalul zikri la ilaha illallah. Zikir yang tinggi la ilaha illallah. Karena makna la ilaha illallah ini tergantung orang itu nanti akan lari kemana kalau sudah dia punya. Kalau dia itu sakit, baca la ilaha illallah, maka maknanya tiada Tuhan yang dapat menyembuhkan penyakit semodel begini yang dokter lelah cari obatnya kecuali hanya Allah. Kalau dia menuntut ilmu enggak ngerti-ngerti, tiada Tuhan yang bisa membukakan kalbu saya kecuali hanya Allah. Kalau dia sulit, dia punya rizki, tiada Tuhan yang melapangkan rizki kecuali Allah saja. Itu tumpuhan orang-orang dulu semuanya la ilaha illallah. Karena itu banyakin kita punya zikir semampu kita. Ndak kuat daripada 300 setiap hari, enggak apa-apa 100 setiap hari. Mau habis subuh, mau habis dohor, enggak kuat 100, ya 50. Enggak kuat 50, ya 10 dah. Setiap hari itu jangan sampai tidak ingat Allah. Kita khususkan diri kita buat mikirin kalbu kita. Sebagaimana kita mikirin bagaimana kita makan esok, makan ini, makan itu, makan ini, makanin anak dan ngempanin segala macam, jiwa kita jangan sampai kita lupakan. Dia pengen makan juga. Makanan jiwa tuh zikir. Makanannya adalah zikir. Karena itu kita harus banyak berzikir kepada Allah.
Lanjutannya Al-Habib Haddad bilang bahwa zikir itu adalah tiang pancangnya tarekat. Tarekat itu jalan menuju Allah. Kalau orang pengen dekat dengan Allah, keinginannya pengen dikabulin oleh Allah, karena itu dia banyak berzikir. Cuman kita kan lain. Kadang kita suka mengeluh, kenapa saya punya anak kalau dipanggil susah banget. Saya punya anak, saya sakit, enggak buru-buru dia datang nengokin. Kenapa saya punya anak kurang open sama saya? Ini selalu muncul dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada kalanya kita selalu nyalain anak tanpa pernah kita introspeksi ke dalam internal diri kita. Sudahkah kita berupaya untuk ingat Allah? Kalau kita udah ingat Allah, Allah bisa ngerubah anak kita yang tadinya nakal jadi nurut, yang kurang perhatian sama kita jadi perhatian. Allahnya yang kita tuju, sehingga mudah kita jadi berupaya dengan zikir supaya jiwa kita ada makanan, supaya makan tidak gersang hidup kita, tenang. Karena kebahagiaan hidup itu kuncinya bukan di materi. Berapa banyak orang yang duitnya banyak, hidupnya terasa gersang. Kenapa? Kalbunya tidak terisi dengan zikir. Berapa banyak yang orang sederhana, rumahnya mau reot, anaknya kayak biji tasbih 33, tapi nyantai dia punya hidup karena jembar, dia punya jiwa. Yang membuat sempit dan jembar adalah Allah. Upayakan kita zikir kepada Allah, ingat sama Allah, nanti dalil-dalilnya di depan. Kunci untuk kita menjadi tahqiq, bisa melihat segala macam itu adalah bagaimana kita harus ingat kepada Allah. Kita kurang ingat kepada Allah kalau kita lagi susah saja, baru Allah tuh ada. Padahal kalau kita jalan-jalan ke puncak, jalan-jalan ke Ancol atau ke Bali, yang kita lihat cuman hamparan laut lepas, pantai yang begitu bagus, kita hanya melihatnya cuman sebatas sendal, tidak melihat yang memakai sendal. Begitu tuh. Mestinya kalau hatinya sudah tersambung dengan Allah, bila kita melihat yang namanya itu lautan lepas, pantai yang bagus, bukan kita mengatakan alangkah indahnya pantai ini, tapi alangkah hebatnya yang menciptakan pantai seindah ini. Bukan pantainya yang kita puji, yang menciptakannya. Berapa banyak kita ingatnya kepada makhluk, tapi sang pencipta yang begitu bagus kurang teringat. Mengapa? Wong kalbu kita kurang terisi dengan zikir. Allah kurang kelihatan. Kelihatannya Allah itu kalau kita lagi susah, sakit, baru ingat kepada Allah. Dagang rugi, ingat kepada Allah. Keluarga berantakan, ingat kepada Allah. Tapi kalau senang dagang laris, emang gua otaknya cerdas, ahli berbisnis. Kalau anaknya ranking 1, emang siapa dulu babanya. Tapi kalau anaknya nggak naik kelas, udah nasib. Allah punya kerjaan yang jelek-jelek mulu. Allah nggak ada bagusnya. Perbuatan Allah, kalau anaknya nakal, nasib. Dagang rugi, nasib. Semuanya. Tapi kalau untung, nggak ada dia ingat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang berangkat dari jiwa yang kemudian itu kurang daripada zikir. Ketiga, kata Al-Haddad, silahul muridin, senjata. Jadi kalau orang itu seorang murid, orang yang menghendaki dekat dengan Allah, kalau dia punya wirid, punya zikir, maka zikir ini senjata. Kalau dia mau namanya orang pergi ke hutan bawa senjata, insya Allah akan selamat. Dia datang ke dunia dengan hiruk pikuknya kehidupan dunia. Kalau dia zikir, ketika dia sulit, Allah cepat buru-buru bantu. Wong dia punya simpanan zikir kepada Allah. Bahasa gampangnya jamaah, kita bikin kolom dulu. Jangan kita berpikiran khasiat manfaat dari zikir. Bikin kolom dulu. Ibarat kita di rumah ada kolom gede gentong, isi dulu tuh sehari apa 100 gayung tuh gentong tuh. Nanti tinggal enak, ya Allah, Allah tolong. Karena kita enggak ada itunya, sulit kita. Kadang kita terpedaya, ada kawan kita bisa mohon maaf,
Dia bisalah jalan di atas air, ibarat kata. Ada orang begini, kita bilang amalannya apa? Yang kita tanya selalu amalannya apa? Tidak bertanya sebagaimana salafus saleh bertanya, zikirnya udah berapa puluh tahun, itu dulu yang ditanya. Bisa kayak begitu tuh. Jadi jangan kita minta amalannya dulu, amalannya mau sama aja. Amalannya cuman kita nggak punya kolom gitu tuh, nggak tahu barang ini dicek bagus atau tidak, udah langsung mau dipakai aja, nggak bisa. Kita harus zikir. Dalil Qur'annya satu, kata Allah bil Haddad, fadhkuruni adzkurkum. Tuh lihat, kita perhatiin ayat ini. Kata Allah, berzikirlah kamu, niscaya aku zikir kepadamu, aku ingat kepadamu. Artinya Allah itu ingat kita tergantung ingatnya kita kepada Allah. Ya kalau kita kurang ingat sama Allah, ya wajar kalau Allah tidak tolong kita. Karena Allah bilang fadhkuruni adzkurkum. Aku ingat kamu dilihat daripada sejauh mana kita ingat kepada Allah. Berapa banyak kita punya waktu buat begini, buat begitu. Mana di antara waktu kita untuk kita berdua-duaan dengan Allah, memikirkan kita, pentingnya jiwa kita untuk dekat dengan Allah. Kemudian lagi fadhkurullah qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Zikirlah, kata Allah, ini perintah zikir kepada Allah tuh berdiri sambil sholat, silakan. Apakah zikir sambil duduk wiridan kayak bis sholat tuh? Jangan langsung kabur aja habis sholat. Zikir dulu. Begitu tuh. Apakah di hati? Zikir khafi di hati, kita merenung. Untuk apa kita datang? Sebab kata ulama, Imam Ali bin Abi Thalib mengatakan, ma ra'aitul haqqa asbaha minal batil mislal maut wa ma ra'aitul batil asbaha bil haqq minal hayat. Kata Sayyidina Ali, aku melihat sesuatu yang pasti dianggap sama orang kaya-kaya tidak pasti. Itulah yang namanya mati. Kulihat orang-orang itu memandang sesuatu yang pasti tapi dipandang tidak pasti. Tidak lain adalah kematian. Tidak ada sesuatu yang tidak pasti dipandang dengan pasti. Itulah hidup di dunia. Kita kan udah tahu kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap yang hidup pasti mati. Pasti. Aina matakunu yudrikumul maut. Pasti orang mati tuh. Tapi kaya-kaya tidak pasti. Kurang begitu dimanage. Memanage kematian itu kurang dipikirin. Tapi sesuatu yang tidak pasti dimanage-nya luar biasa. Ada kalanya kita mancing, minggu mancing. Wah, Allah persiapannya 2 hari. Buat hari Minggu aja. Padahal belum tentu dapat. 2 hari, malam-malam sudah ngerebus yang namanya itu ubi, bawa keju kraft, bawa kopi, bawa ini, persiapannya matang. Padahal itu belum tentu dapat. Belum tentu. Begitu tuh persiapannya. Ada kalanya belum nyampe Minggu pagi, malam Minggu udah sakit perut dia. Begitu tuh. Tapi begitu orang terprogram dengan jelas. Inilah hati kita. Harus kita program dengan bagus. Bagaimana supaya kita punya hati, punya jiwa dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti kita akan dapat kebahagiaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang mau dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi bilang dalam hadis qudsi, Allah berfirman, kata Allah, aku itu tergantung hambaku punya prasangka kepadaku. Kesimpulannya, Allah itu dekat dengan kita tergantung kita maunya bagaimana. Kalau kita zikir sendiri dikit, ya Allah segitu. Kalau kita pengen ditolong banyak, ya banyak kita sama Allah zikirnya. Kalau kita zikir di jamaah yang banyak, Allah akan ingat-ingat kita pada jamaah yang lebih banyak dari kalangan malaikat. Allah sebut-sebut.
orang-orang yang berzikir tuh. Jadi kita harus banyak berzikir. Berzikir ini tujuannya apa? Bagi kita orang awam kelasnya yang kita tidak bisa melihat kebesaran Allah. Kadang kita tidak bisa mensyukuri adanya langit, tidak bisa mensyukuri adanya bumi. Yang kita syukuri yang berbentuk fisik, duit. Sehat kadang kita tidak pikirkan itu, bahwa sehat juga adalah rezeki dari Allah. Kadang kita bangun tidur tidak ngucapin alhamdulillah. Kadang bangun tidur tidak mau mikirin jiwa kita untuk syukur sama Allah, salat subuh malah pagi-pagi sudah di Senayan jogging track, udah pikirin buat fisik, tapi kalbu kurang dipikirin. Ada kalanya begitu. Padahal sehat ini harganya mahal. Kalau kita renungin sekarang, alhamdulillah bukan kita yang lagi di ICU, alhamdulillah bukan kita yang lagi di unit gawat darurat, alhamdulillah bukan kita yang lagi di opnam. Padahal mahal itu. Begitu tuh. Tapi ada kalanya sehat itu kurang kita pikirin. Kita tidak memahami nikmat Allah, kecuali nikmat itu sudah tidak ada, baru kita berasa bahwa itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu tuh. Ini yang kemudian kita harus pikirkan. Karena itu kata Nabi sebagai satu ungkapan yang bagus dalam sebuah diskusi lagi, ana jalisu man dzakarani. Kata Allah, aku itu teman duduk orang yang zikir kepadaku. Aku itu dekat. Yang namanya teman duduk itu dia yang bisa menghalau kita. Teman duduk tuh begitu. Kalau ada apa-apa, dia dulu yang nyingkirin kita. Ada setan mau nusuk, dia dulu. Ada musuh, dia dulu yang akan belain kita. Allah tuh akan belain kita kalau kita itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis yang paling tinggi, yang kalau bahasa saya itu yang menyihir kita bersama untuk bagaimana kita berupaya jiwa kita untuk berzikir enak dengan Allah. Kata Nabi bilang sama sahabat, tentu sama kita bersama sebagai umatnya. Kata Nabi, mau enggak saya kasih amalan, kata Nabi, yang amalan ini paling tinggi derajatnya, paling bagus. Dua, ini paling diterima di mata Allah Subhanahu wa taala. Ketiganya, paling cepat mengangkat derajat. Begitu. Keempatnya, lebih tinggi daripada kita sedekah. Duit kita sedekahin. Lebih tinggi, dan lebih tinggi daripada kita berperang melawan musuh. Musuh nonjok kita balas nonjok sama dia. Ada amalan tanpa perlu kita ke medan perang, tanpa kita perlu ngeluarin duit banyak, tapi amalan ini cepat mengangkat derajat kita, hidup kita makin bahagia, hatta dunia, akhirat, kalbu maupun fisik. Sahabat pada waktu ditawarin begitu, semuanya menjawab, qalu bala. Mau ya Nabi. Apa itu? Nabi jawab, zikrullah, berzikir. Itu yang paling tinggi. Kenapa berzikir ini paling tinggi daripada perang yang disebut jihad itu? Sebab perang itu melawannya fisik. Yang namanya fisik itu disebutnya jihadul asghar dalam Islam, perang kecil. Ketika Nabi habis perang Badar, yang luar biasa pertempuran itu, di mana dikatakan luar biasanya tanggal 17 Ramadan, lagi puasa-puasanya orang. Betapa itu perang terjadi, haus tanah Arab. Tapi ketika perang itu selesai, Nabi katakan, rojakna minal jihadil asghar ilal jihadil akbar. Kita selesai daripada perang kecil menuju perang besar. Padahal yang disebut Badar nih Badrul Kubro namanya, perang yang besar. Tapi Nabi katakan perang kecil. Sahabat bertanya, apa itu perang besar? Adalah jihad hawa nafsu. Nah, zikir ini nih melawan kekurang demenan kita duduk. Seakan-akan kita punya pantat nih ditusuk-tusuk jarum. Habis sholat aja nggak kuat untuk duduk. Nonton TV, menonton bola sejam setengah, ya udah selesai aja. Begitu. Kenapa ya? Karena kita belum kuat, kita punya kalbu mencintai ketaatan. Perintah-perintah Allah
banyak sekali. Allah itu di mata kita disadari atau tidak, walaupun mulut kita mengingkari, tapi haliah kita, praktek kehidupan kita mengakui itu, bahwa Allah di mata kita tak ubahnya seperti cangkul, ibarat petani. Apa itu cangkul? Ketika musim tanam, dicari itu cangkul, nyangkul sawah, ladang kita cangkulin, beres musim cocok tanam, tuh cangkul kita taruh di parak-parak rumah kita, digantung. Kaya begitu kita sama Allah. Kalau lagi susah doang, panen enggak menjadi, karir jatuh, bisnis rugi, baru cari Allah. Kalau sudah bisnisnya stabil, badannya sehat, ininya ini, Allah ditaruh di parak-parak, enggak diingat-ingat lagi. Kayanya Allah tuh kayak cangkul, dibutuhkannya sewaktu-waktu. Padahal kita butuh sama Allah tanpa mengenal batas ruang dan waktu. Karena itu muslim yang baik harus punya zikir. Apa saja yang dia mau baca silahkan zikirnya, apakah la ilaha illallah, apa subhanallah, atau apa saja. Tapi muslim harus punya zikir sebagai senjata. Manakala kita susah, Allah buru-buru tolong kita. Manakala kita lagi sulit, Allah buru-buru lapangin kita, karena kita sudah berupaya mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita kebesaran Al-Habib Abdul Haddad ini punya motivasi kepada kita, tergerak jiwa kita. Kita zikir tidak terbatas Ramadan kemarin saja, bukan terbatas Ramadan yang kita singgung. Kalau kita ibadahnya terbatas Ramadan baca Quran luar biasa, sodakoh luar biasa, habis Ramadan habislah kita punya kegiatan, seolah-olah kita itu menuhankan Ramadan. Kalau enggak ada Ramadan, jangan-jangan kita enggak baca Quran. Kalau kita menuhankan Allah, maka kita ibadah tidak mengenal apa Ramadan atau bukan. Kita mesti ibadah dekat, mengingat Allah Subhanahu wa taala, tidak mengenal ruang dan waktu, sehingga kita tidak termasuk hamba yang ibadah kepada Allah musiman, sewaktu-waktu. Kapan kita ibadah? Waktu kita susah baru dekat sama Allah. Waktu ini kita tidak susah atau senang karena kita ibadah, tidak karena susah kita, tapi karena kita memang bersyukur Allah lahirin kita ke dunia saja. Ini satu nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Sudah selayaknya Allah kita puji dengan kita banyak berzikir, mendekat kepadanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala curahkan rahmat kepada kita bersama, yang dengan rahmat itu kita berupaya untuk mendekati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira pertemuan awal sampai segini dulu. Ada yang ditanya dari materi ini atau di luar materi kita sebelum doa? Silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairal jaza, jazakumullah khairan katsira. Kami ucapkan terima kasih kepada guru kita, Bapak dan Ibu sekalian yang ingin yang enggak kayak begitu. Cuman ada kalanya kita tuh cepet mohon maaf, mental kerupuk, kena angin sedikit langsung umes melempem. Zikir di mobil disinggung, sok riak dia, berhenti kita. Padahal yang ngomong itu nggak pernah zikir juga ada kalanya. Kita biarin saja anjing menggonggong, tetap saja dah kita jalan saja. Orang-orang Kristen aja berani baca Injilnya di mobil. Kenapa kita tidak mau berzikir di bus di mana? Enggak mengapa. Jangan sampai kita terpedaya oleh setan lewat wujud manusia, minal jinnati wan nas. Ada kalanya setan manusia ini yang lebih parah. Biarin saja orang ngomong, nanti suatu saat juga dia akan tersadar bahwa kita zikir ini adalah bukan semata-mata ria, betul-betul memanfaatkan waktu di mana saja kita berzikir. Itu kurang lebih makna zikir di bus segala macam. Ndak khusyuk ndak mengapa, ndak punya wudu ndak mengapa, menghadap ke sana kemari nggak mengapa. Itulah keuntungan daripada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebisa-bisa kita berzikir, tidak mengapa dan tidak dilarang oleh agama. Begitu. Kurang lebih seperti demikian. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau zikir itu Pak perlu diucapkan atau cukup dalam hati, bisa nggak Pak? Itu pertama ya. Keduanya
kita itu manusianya kadang-kadang suka lupa Pak ya, namanya lupa ya. Katanya kalau masalah takwa itu kita mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah kadang-kadang kita lupa, suka kadang-kadang ya dalam keadaan terpaksa suka melanggar gitu loh. Setelah itu kita baru sadar gitu loh. Nah itu katanya harus bertobat gitulah. Nah, sedangkan tobat ini kalau ini yang pokoknya masalah itu belum kita terpenuhi, misalnya gini, kita dikasih amanah mau orang pegang uang gitu lah. Karena sesuatu keterpaksaan kita pakai uang itu karena anak kita sakit gitu, misalnya gitu kan. Nah sedangkan uang itu uang orang kan dipakai, terus kita dituntut untuk bayar utang gitu kan. Nah itu kita kan harus mengembalikan, sedang pengembalian itu belum ada gitu. Itu bagaimana tuh kalau begitu Pak? Itu ya. Iya, zikir ini apakah dengan lidah, dengan hati? Zikir ini dengan lidah bagus, dengan hati saja zikir khafi juga bagus. Yang lebih bagus adalah zikir dengan lidah dan dengan hati. Biar semua anggotanya ibadah. Lidah kita gunakan dengan zikir, biar terbiasa kita dengan zikir. Tentu makin banyak perbuatan, makin banyak kebaikan. Zikir khafi bagus, diam saja, Allah di hati aja, lebih bagus juga. Emang jauh daripada ria, tapi ada kalanya lebih banyak bengongnya juga begitu. Tapi kalau zikir dengan lidah ini terbatas sehingga pikiran kita nggak akan kemana-mana teringat apa-apa yang diucap oleh lidah. Sehingga lebih afdolan mana kalau kami mengatakan bahwa lebih afdol zikir dengan lidah dan juga dengan hati. Kalau nggak bisa zikir dengan lidah, nggak bisa zikir dengan hati, semuanya adalah bagus. Tapi yang paling bagus lidah juga, hati juga. Mungkin kalau orang yang takut ria ya udah dengan hati saja. Orang yang tidak takut ria ya dengan lidah. Silahkan. Ini nggak bisa kita salahkan orang masalah ria atau tidak. Itu urusan dia sama Allah, bukan kita sama teman kita sama guru kita dengan anak kita atau orang sekeliling kita. Kurang lebih begitu. Jadi zikir dengan lidah dan dengan hati jauh lebih tinggi, biar semuanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka na aksaru fi'lan kana aksaru sawaban. Apa yang banyak perbuatannya tentu lebih banyak ganjaran pahalanya. Kemudian bagaimana kalau kita memakai uang orang? Memang seperti demikian. Memakai kita punya amanat uang orang, ya tentu taubatnya harus dikembalikan. Bahkan dalam sebuah hadis Nabi sabdakan, raddu daniqin min haramin khairun min sab'ina hajjatan fil Islam. Kata Nabi, mengembalikan uang 1000 yang kita ambil dari yang haram, apa kita khianat atau kita nyuri atau apa, itu di mata Allah lebih tinggi daripada kita mondar-mandir ke Mekah 70 kali pergi haji. Daripada haji 70 kali kita mondar-mandir ke Mekah tiap tahun sampai 70 kali, mengembalikan kita punya uang orang 1000 yang kita ambil dengan tanpa halal, itu masih lebih tinggian itu, karena nyangkutnya repot di akhirat. Sehingga betapa kalau kemudian kita itu mengambil, umpamanya kita titip amanah, kita kepakai karena kita keadaan darurat, ya boleh saja kita pakai, tapi yang bagus ketika kita pakai harus kita ada saksi. Artinya ada saksi, ada keluarga kita paling tidak atau teman kita yang mengetahui, sehingga lebih enak ketika kita umurnya tidak sampai, artinya belum keburu kita balikin meninggal, ada keluarga kita yang bisa nolongin kita untuk mengembalikan uang yang kepake itu, sehingga lebih bagus untuk kemudian ada catatan, atau tidak bilang juga kita catat saja dalam buku diary kita, catatan harian kita, bahwa kita memakai dari uang amanat orang ini 100.000 pada waktu saya berobat di rumah sakit karena saya sakit gigi. Ini agar supaya lebih memudahkan keluarga kita khususnya untuk menutupi manakala umur kita sudah datang, udah habis ajal kita datang dan kita belum bayar. Jauh lebih enak daripada kita tidak bilang sama sekali. Itu repot kita di akhiratnya. Karena itu yang ditanya itu masalah taubatnya tadi.
Iya, tobatnya itu harus kemudian kita kembalikan uang yang kita ambil itu, biar 1000. Enggak perlu kita ngomong. Ini diantara ajaran agama yang ta'akuli namanya. Kalau kita pernah sebagai kasir dulu make duit bos kita zaman dulu kerja 10.000 atau 100.000, bagaimana kita balikin saja sama dia tanpa perlu ngomong, nggak apa-apa. Tapi kalau kita nggak ngomong, bagaimana caranya? Kalau kita kasih begitu aja nanti dia curiga sama kita. Ya umpamanya kita beli aja dia sendal apa kek, ibarat makanan di warung dah. Kita namanya juga makan bakwan 5 ngakunya 4, kita balikin aja besok ngaku 5 padahal beli 4, yang penting duit dia balik. Itu caranya mengembalikan uang tanpa perlu kita ngomong. Pak, ini saya dulu pernah ngambil duit bapak. Kalau diomongin ntar kita dituduh macam-macam lagi, duit yang hilang-hilang kita semuanya. Kan kita takut fitnah, akhirnya kita nggak kuat, ribut lagi. Gua gedek, udah gua bayarin, tiket gua udah bagus, gitu. Disangka yang kagak, gua sekalian colong dah. Tuh nafsu begitu tuh. Daripada nanti begitu, wis masih mendingan kita balikin. Cara kita terserah. Apa kita lewat wesel pos? Kalau kita tahu nomor rekeningnya, masukin aja ke rekening dia dari kita. Yang penting duit dia balik. Niatin oleh kita bahwa ini membayar duit kita kepada dia. Niat kita di akhirat beres, kita di akhirat enggak ada tuntutan. Kurang lebih cara mengembalikan yang kayak begitu seperti demikian ya. Dengan taubat saja memang tidak cukup. Kalau untuk urusan sesama makhluk, ya Allah ampuni saya pernah makan duit sebulan sampai nangis darah, enggak bisa kalau kita belum minta halal. Nomor 1 sih minta halal, minta dimaafin gitu, dibebasin. Kalau kita minta halal repot ngakunya, ya bayar aja dah. Kalau kita nggak punya, niatin saja, ya Allah jangan saya punya nyawa diambil dulu sebelum saya punya hutang. Yang saya makan tuh beres. Niatin yang lurus. Kalau kita lagi nggak ada, fa insya Allah orang yang kayak begini andai umurnya nyampe belum terlunasi, fa insya Allah nanti Allah akan gantiin dia dengan cara Allah bisa halalin dia kelak di akhirat. Kalau kita janji, kalau kita kemudian belum punya, tapi bukan pura-pura janji ini padahal ada, pakai ngakunya nggak ada. Jadi memang seperti demikian, taubat saja tidak cukup, ini harus dikembalikan apa yang kita pinjam itu, walaupun dalam keadaan terpaksa. Kurang lebih seperti demikian Pak. Wallahu a'lam. Nggak ada lagi, silakan Pak. Bagaimana hubungan istighfar tersebut? Apakah bagian dari zikrullah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang zikir itu cakupannya luas Pak. Zikir itu cakupannya luas. Dia punya jangkauan kesana kemari. Kalau judulnya zikir, ingat Allah. Istighfar juga termasuk daripada kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdagang pun kalau dia benar, itu bagian daripada kita berzikir. Semuanya adalah upaya zikir. Tapi yang dimaksud dari uraian kiai kita tadi itu, ini mah zikirnya zikir bilisan sambil istighfar. Silakan saja dengan beristighfar. Kalau beristighfar ini zikirnya kembali kepada kita. Apa artinya kembali kepada kita? Karena kita ini merasa begitu banyak kita punya kesalahan, maka kemudian itu berzikirnya dengan mengucapkan astaghfirullahal azim, aku mohon ampun kepada Allah. Itu silakan juga. Silakan. Nabi juga mengajarkan kepada kita untuk beristighfar. Tidak kurang dari 100 kali dalam satu riwayat yang lain 70 kali. Itu juga silakan. Semuanya adalah bagian-bagian yang bagus. Mau pakai subhanallah, mau pakai mana saja silakan. Itu tidak dilarang. Jadi masuk juga istighfar itu dalam kategori berzikir. Apa saja yang dapat menghantarkan kita ingat kepada Allah,
Itulah yang disebut dengan zikir. Apa saja. Apakah kita merenungi diri, ngaji diri, begitu, oh kita diciptain begini nih, ya itu juga zikir. Maka macam-macam pintunya, karena itu zikir itu luas jangkauannya. Dan zikir yang tertinggi ya menuntut ilmu. Duduk di majelis ilmu itulah zikir yang tertinggi. Ketika kita suka dengar khotib Jumat mengatakan takwa, mari kita tingkatkan takwa, yang kemudian diterjemah definisi takwa itu yang kita sudah tahu. Apa itu namanya tuh? Menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangannya. Itu namanya bukan isi, kulit. Menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi larangan Allah namanya zahirut takwa. Masih luar takwa. Hakikat takwa yang sesungguhnya adalah ilmu. Begitu kata guru-guru kita. Hakikatut takwa wal ilm. Takwa yang sesungguhnya adalah ilmu. Kenapa ilmu? Sebab bagaimana kita mau menjalankan perintah Allah kalau kemudian enggak ada ilmunya? Betapa kita mau menjauhi larangan Allah wong kita sendiri tidak tahu mana yang dilarang. Karena itu inti takwa ilmu. Nah, ilmu itulah diantara upayanya kita sering-sering menghadiri, mendatangi majelis ilmu. Nah, itulah upaya untuk meraih ketakwaan. Tidak lebih, setiap majelis di mana kita hadir di majelis ilmu semuanya termasuk daripada zikir yang tertinggi semuanya. Ketika Rasulullah masuk dalam satu masjid, ada dua kubu, dua kelompok. Si ini lagi baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada sebelahnya lagi ngaji wudu, cara sholat. Nabi bilang sama Abu Hurairah, kilal majlisaini ahabbu ilayya. Kata begitu tuh. Kata Nabi, dua majlis ini nih, majlis zikir sama majlis taklim, dua-duanya saya demenin. Bagus nih dua-duanya. Tapi perlu kau camkan Abu Hurairah, yang ini nih, yang majlis ilmu, yang Nabi bilang lebih aku sukai. Sebab orang yang zikir semata hanya bisa membentengi dirinya saja. Kalau kita zikir la ilaha illallah, ada diserang akidah macam-macam, selamat kita, nggak akan tergoyang kita, karena kita sudah punya senjata. Orang lain nggak kita bakali senjata, nanti mati dia. Tapi kalau ilmu, kita punya senjata, sampai sama anak kita punya senjata, istri kita punya senjata, maka masing-masing bisa menyelamatkan. Karena itu ya zikir yang tertinggi adalah menuntut ilmu. Cuman kita bab ini mau tidak lagi ngaji ilmu nih, lagi kita memotivasi kita betapa kita mesti harus berbanyak berzikir, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi istighfar pun masuk dalam bagian zikir kepada Allah. Saya kira sedemikian dulu ya. Kita tutup saja kajian kita sore ini, kita lanjutin Selasa mendatang. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan yang banyak kepada kita. Keberkahan kita hadir di majelis ilmu ini, mudah-mudahan keberkahannya manfaat menular kepada anak dan istri kita dalam hidup dan kehidupan kita. Makin hari kita makin banyak rasa ingat kepada Allah, makin banyak kita berzikir kepada Allah, makin banyak rasa syukur kita terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemampuan kita ibadah makin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhir hayat kita sehingga ditutup dengan keadaan husnul khatimah.